Selamat malam Juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HP Oppo A15s. Jadi kita dapat servisan by online via TeamViewer. HP Oppo A15s kasusnya adalah restart ya. Jadi HP ini terjadi restart terus-menerus setelah dilakukan reset via pengaturan. Itu menurut usernya. Jadi ketika dinyalakan, dia nyala logo Oppo, kemudian ada tulisan recovery pada bagian bawah pojok kiri. Hal itu terjadi setelah dilakukan reset pabrik via pengaturan. Itu menurut usernya. Nah, ini adalah video yang dikirimkan dari usernya ke saya, penampakan HP-nya setelah direset via pengaturan. HP-nya menjadi seperti ini. Sebenarnya agak janggal sih, kenapa kok bisa sampai seperti itu. Tapi apapun itu tidak masalah, artinya tetap kita mencoba melakukan fix sebisa kita ya. Kita akan lakukan flashing pada HP Oppo A15s ini supaya bisa fix ya. Jadi dia restart ada muncul tulisan recovery pada bagian bawah kiri ya. Kemudian karena ini adalah service by remote, jadi kita membutuhkan sebuah aplikasi TeamViewer yang diinstal di PC usernya, kemudian difoto ID sama password TeamViewer tersebut. Kemudian setelah itu kita masuk ke PC usernya dengan menggunakan ID dan password TeamViewer yang sudah dikirimkan tadi. Setelah kita kerjakan, alhamdulillah HP-nya sukses ya. Artinya di sini sudah ada loading ya. Kemudian setelah loading, booting seperti ini, dia bisa masuk ke menu seperti ini. Sukses itu artinya. Oke, di sini untuk melakukan flashing pada HP Oppo A15s, saya menggunakan unlock tool ya. Saya menggunakan unlock tool. Ini masih proses membuka unlock toolnya. Selain kita membutuhkan sebuah unlock tool, kita juga membutuhkan sebuah firmware-nya ya. Jadi kita membutuhkan firmware HP Oppo A15s ya. Kemudian setelah itu kita login dulu ya. Kita login dulu, masuk ke unlock toolnya, kita login dengan menggunakan ID sama username-nya. Kemudian ID sama passwordnya maksudnya ya. Kemudian kita klik login. Oke, langkah selanjutnya kebetulan di sini usernya juga sudah download firmware-nya ya, karena memang sebelumnya sudah saya instruksikan untuk download firmware Oppo A15s ya. Kita tunggu saja dulu, di sini masih loading membuka unlock tool-nya. Unlock tool ini kalau dibuka cukup lama dia ya loadingnya, jadi mohon sabar sejenak sampai tool ini atau unlock tool ini terbuka. Ini masih proses ya, masih proses. Kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Kita masih menunggu proses unlock toolnya terbuka ya. Ini sudah hampir terbuka ya. Masih loading, di sini sudah terbuka. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuka firmware-nya. Jadi ini adalah firmware Oppo A15s atau CPH2179. Ini firmware-nya masih berupa OFP ya. Jadi kita tidak perlu ekstrak, langsung nanti masukkan file OFP-nya di sini. Jadi kita klik dua kali di sini ya. Ini mana firmware-nya tadi? Nah ini firmware-nya ya. Kita tata dulu firmware-nya ya. Kita tata dulu firmware-nya. Kita akan masukkan file OFP-nya ya. Jadi klik di sini, kemudian kita masukkan file OFP-nya. Kita tidak perlu ekstrak di sini ya. Pakai MCT Oppo Extractor kita tidak perlu. Jadi file OFP-nya kita langsung klik dua kali aja. Dia akan langsung otomatis seperti ini. Kemudian karena di sini ini apa ini sebentar? Kok sudah ada MediaTek MTK USB port ini sepertinya belum beres nih drivernya. Coba saya cek di device manager ya. Kita cek ketika device manager, bentar. Keliru lagi. Device manager, kita pilih device manager, kemudian kita cek pada bagian portnya ya. Kita cek pada bagian portnya, kayak ini ada belum beres ini drivernya ya. Nah ada driver kuning ini kita uninstall semua aja ya. Jadi ini mungkin usernya install driver MTK-nya kurang tepat mungkin ya. Jadi HP-nya jadi pada bagian portnya semuanya menjadi kuning seperti itu drivernya. Ini kita uninstall terlebih dahulu.
kalau kita eksekusi di PC kita, kita sudah hafal dengan karakter PC kita cukup mudah. Tapi kalau kita remote, kita nggak tahu karena itu adalah PC usernya. Jadi kita harus jeli, oh ini ada masalah ini bagaimana ya. Kemudian kita paste sebuah driver ya, driver new Qikom MTK drivernya. Kita paste di sini, saya copy dari PC saya, kemudian saya paste di PC usernya. Di sini masih proses mempaste file new Qikom MTK driver adalah drivernya milik Oppo ya. Setelah itu, setelah berhasil kita klik kanan, kemudian kita pilih extract here. Setelah itu hasil ekstrak ya, hasil ekstrak ini antivirusnya kita nonaktifkan terlebih dahulu aja. Kemudian langkah selanjutnya kita install drivernya, new Qikom MTK drivernya, klik 2 kali, kemudian kita pilih yes ya, kita pilih yes. Kemudian setelah itu kita klik ini, lalu kita tinggal next aja. Nanti kalau muncul sebuah pop up, kita tinggal klik install aja ya. Kita pilih install seperti ini ya, kita klik install. Muncul lagi ya, pilih install sampai proses install new Qikom MTK driver ini selesai ya. Ini masih proses, klik install lagi, kemudian kita tunggu saja dulu, klik ini untuk selesai ini ya. Kemudian ini PC-nya sudah saya restart karena setelah saya install driver, saya coba kok drivernya masih error, jadi saya restart PC-nya. Kemudian setelah saya restart, saya buka unlock toolnya, kemudian login kembali ya. Jadi jangan kaget kok tiba-tiba seperti ini. Nah itu tadinya udah saya restart PC-nya, kemudian saya login ulang unlock toolnya supaya tidak bingung. Karena setelah saya install drivernya, saya coba untuk untuk mencolokkan PC-nya mencolokkan HP-nya, ternyata drivernya masih bermasalah. Jadi HP-nya kebalik, ini sudah ngantuk. Jadi PC-nya saya restart maksudnya ya. Oke, kemudian setelah itu kita geser dulu. Kita pilih MediaTek ya, kita pilih MediaTek, klik di sini. Kemudian kita masukkan file OFP-nya dari firmware CPH2179 ya. Kemudian di sini kita akan hanya pilih flashing user data saja ya. Jadi karena kasusnya adalah restart ada muncul notifikasi recovery, di sini saya akan flash hanya user datanya saja. Kemudian dicolok, nah ini artinya colok adalah HP posisi off, tekan tahan volume atas bawah, colok ke PC, namun masih saja drivernya unknown device ya. Jadi kita akan memberikan instruksi lagi untuk apa? Untuk ulang, artinya untuk ulang mencolok HP-nya posisi off, tekan tahan kedua tombol volume, lalu colok ke PC. Unknown kita klik kanan aja, lalu kita uninstall aja, ini klik OK. Kemudian setelah kita uninstall, kita akan mencoba lagi untuk mencolokkan HP-nya ya. Jadi saya memberikan instruksi kepada yang punya HP untuk mencolokkan ulang ya. Jadi posisi HP off, tekan tahan volume atas bawah, colok PC. Ini sudah terbaca drivernya, tapi di unlock toolnya error seperti ini di unlock tool karena belum install lib USB Win32-nya. Jadi kita paste USB Win32-nya, lib USB Win32-nya kita paste, kemudian kita akan install. Tadi ada error di unlock toolnya. Error tadi itu mengartikan bahwa kita belum install lib USB drivernya. Untuk itu di sini saya akan install dulu lib USB drivernya. Kita tinggal next aja di sini ya. Kita tinggal next aja, install, finish, kemudian cek di sini. Ternyata tidak ada listnya, masih kosong, berarti benar belum pernah difilter drivernya. Untuk itu kita akan memberikan instruksi lagi untuk mencolokkan HP-nya ya, mencolokkan ulang HP posisi off, tekan tahan volume atas bawah, colok ke PC. Kemudian perhatikan pada bagian lib USB filternya ada MediaTek. Kalau ada MediaTek, klik lalu pilih install ya. Di sini kita sudah berhasil install atau berhasil melakukan filter driver. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil melakukan filter driver, error yang tadi tidak akan muncul lagi karena kita
sudah berhasil melakukan install libUSB Win32-nya. Kita akan buktikan ya, kita akan colok lagi HP-nya, colok ulang. Kita tunggu usernya untuk mencolokkan HP-nya posisi off, tekan tahan volume atas bawah, lalu colok HP-nya ke PC. Apakah akan ada error seperti tadi? Ternyata tidak ada error, berarti benar. Error tadi mengartikan bahwa karena kita belum install libUSB Win32-nya ya, atau kita belum melakukan filter filter driver dengan libUSB Win32-nya. Kemudian di sini masih proses flashing pada area user data saja ya, karena kasusnya adalah restart recovery. Jadi saya melakukan flashing hanya satu file, yaitu user datanya saja. Kalau mungkin HP Oppo A15s kasusnya berbeda, misalnya boot loop atau stuck di logo Oppo, nah itu bisa dilakukan full flash. Artinya tidak hanya user datanya saja, tapi semua filenya di flash atau full flash. Kemudian langkah selanjutnya, di sini proses flashing cukup cepat karena laju video sudah saya percepat ya. Kurang lebih untuk proses flashingnya pada HP ini, flashing user datanya ini memakan waktu 5 menit 30 detik ya. Ini sudah selesai. Kemudian hasilnya sukses, bisa masuk ke menu lagi seperti yang akan lihat pada video bagian pertama tadi. Saya kira cukup sekian, sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya. Selamat malam.